Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestani Ali dengan NIM C1C019062. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi komunikasi informasi akuntansi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperlakuan dengan dosen pengampu Bapak Wirni Eka Putra SE MSI. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai teori komunikasi, di mana riset menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk adalah sumber dari konflik interpersonal yang paling sering disebutkan. Nah, oleh karena itu individu itu menghasilkan hampir 70% dari waktu aktifnya untuk berkomunikasi, sehingga wajar untuk menyimpulkan bahwa salah satu kekuatan yang paling menghambat keberhasilan kinerja kelompok adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Nah, tidak ada kelompok yang dapat tetap ada tanpa komunikasi. Hanya lewat komunikasi yang merupakan transfer makna dari suatu orang ke orang lain. Nah, informasi dan gagasan ini dapat dihantarkan. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian dan komunikasi, fungsi komunikasi. Nah, Gibson DKK dan kawan-kawan tahun 1995 mengatakan bahwa komunikasi itu berasal dari kata Latin yaitu communis yang berarti sama. Hal ini berarti adanya pencarian kesamaan makna atas hal-hal yang dikomunikasikan antara pihak pengirim dengan pihak penerima. Secara terminologi, komunikasi ini berarti bahwa menyampaikan suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian tersebut jelas bahwa komunikasi ini melibatkan sejumlah orang, dari mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Nah, komunikasi yang dimaksud di sini adalah komunikasi manusia dengan dalam bahasa asing disebut dengan human community. Nah, yang sering disebut komunikasi sosial atau social communication. Kemudian masih lanjutannya, komunikasi ini sebagaimana dijelaskan oleh Robbins dan Timothy tahun 2009 memiliki 4 fungsi utama dalam kelompok ataupun organisasi, yaitu yang pertama adalah pengendalian, motivasi, pengungkapan emosional, dan yang terakhir adalah informasi. Model komunikasi ini ada beberapa. Yang pertama yaitu model Laswell, kemudian yang kedua model Shannon-Weaver, kemudian yang ketiga model SCMR Berlow, kemudian yang keempat model Westley McLean, kemudian yang kelima model pemusatan komunikasi, yang terakhir yaitu satu model komunikasi. Kemudian kita masuk ke hal-hal mendasar dalam komunikasi. Ada 4, yaitu yang pertama arah komunikasi, kemudian yang kedua jaringan formal dan informal, kemudian yang ketiga komunikasi non verbal, kemudian yang terakhir yaitu penghalang komunikasi yang efektif. Masuk ke variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Yang pertama, tinjauan berikut ini membahas variabel dan hubungannya dengan kebenaran pertukaran informasi. Yang pertama itu ada dari sumbernya, kemudian yang kedua itu pesannya apa, kemudian yang ketiga itu organisasi pesannya, kemudian yang keempat perlakuan pesannya, kemudian yang kelima itu atau yang terakhir adalah penerima. Kita masuk ke materi terakhir yaitu masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. Nah, di sini ada 4 masalah komunikasi yang terjadi dalam dekat-dekat ini. Yang pertama adalah mengapa pria dan wanita itu sering mengalami kesulitan dalam berkomunikasi satu sama lainnya. Kemudian, apakah implikasi dari gerakan yang secara politis benar terhadap komunikasi organisasi? Kemudian yang tidak itu bagaimana individu dapat memperbaiki komunikasi lintas budaya mereka. Kemudian yang keempat, bagaimana elektronik mempengaruhi cara orang berkomunikasi satu sama lain dengan organisasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.